Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Di sini kami akan membahas tentang strategi komunitas kopi tani. Kenalkan, nama saya Ivan Santong Raja. Saya Aldi Wirnandi. Saya Rajib. Saya Muhammad Zaki. Saya Adil Mudai. Saya Ahmad Nurjati. Saya Muhammad Atta Prawira Negara. Berikut kita tunggu pembahasannya. Cek itu. Oke, pada kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada dalam tugas UTS Komunikasi dan Digital. Yang pertanyaan pertama adalah, pilihlah salah satu platform utama, Instagram, Discord, atau Clubhouse yang paling cocok untuk membangun komunitas ini. Jelaskan 3 alasan pemilihan platform tersebut. Yang pertama, platform utama yang cocok untuk membangun bagi kelompok kami adalah Instagram. Jadi 3 alasan mengapa kami memilih platform ini. Yang pertama, 1, visual story-nya yang kuat. Instagram sangat mendukung konten foto dan video pendek. Ini cocok untuk menampilkan proses panen, penyeduhan, dan kisah petani kopi yang menarik secara visual. Yang kedua adalah fitur interaktif dan lengkap. Fitur seperti Reels, Story, dan Live dapat membantu kopi tani berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan juga followers. Komentar dan polling ini juga memudahkan untuk komunikasi antara dua arah. Yang ketiga adalah audiens yang sesuai. Kebanyakan penikmat kopi, terutama anak muda dan pekerja urban, yang secara aktif di media Instagram. Mereka mencari gaya hidup hebat, estetika, dan cerita otentik di balik produk hal yang sesuai dengan nilai dari usaha kopi tani. Dengan adanya platform Instagram ini, brand kopi tani bisa membangun kedekatan emosional dan membentuk komunitas yang aktif secara loyal. Jadi hubungan antara pelanggan dan juga pengusaha itu saling erat dan satu sama lain. Baik, saya akan menjawab nomor 2, yaitu kembangkan konsep untuk 3 jenis aktivitas konten rutin yang berbeda di platform pilihan yang Anda buat. Setiap konsep harus bertujuan untuk mendidik, menghibur, atau mengikat anggota komunitas. Agar komunitas kopi tani di Instagram aktif, loyal, dan punya rasa memiliki terhadap brand, kami membuat 3 jenis aktivitas rutin dengan konsep konten yang menarik dan beragam. Setiap konten memiliki tujuan spesifik, mendidik, menghibur, dan mengikat anggota komunitas. Yang pertama, ngopi bareng petani dan live Instagram, tujuannya untuk mendidik dan mengikat. Setiap minggu, kopi tani mengadakan sesi Instagram live bersama petani dan berbagai daerah. Dalam sesi ini, petani akan berbagi cerita tentang bagaimana mereka menanam dan memanen kopi, tantangan di lapangan, serta tips menyeduh kopi yang baik. Anggota komunitas bisa bertanya langsung, memberi dukungan, atau bahkan berdonasi untuk program petani binaan. Kegiatan ini tidak hanya memberi edukasi tentang kopi, tapi juga membangun kedekatan emosional antara pelanggan dan petani. Dengan begitu, konsumen tidak hanya membeli kopi, tapi juga ikut merasakan berkontribusi pada kesejahteraan petani Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu cerita di balik secangkir kopi, Reels, dan Story. Tujuannya itu untuk mengikat dan menginspirasi. Jadi konten ini berupa video singkat berdurasi 30-60 detik yang menampilkan proses pemetikan biji kopi, penyortiran, penyangraian hingga pengemasan produk. Jadi setiap video menampilkan wajah dan cerita nyata dari petani atau tim produksi di balik kopi tani. Gaya videonya itu seperti natural, hangat, dan autentik dengan narasi seperti, inilah Pak Made, petani kopi dari Bali yang menanam kopi Arabica kami. Selain itu, Reels bisa diisi dengan fun fact kopi seperti jenis kopi, cara penyeduhan, manual brew, atau manfaat kopi organik. Konten ini membantu audiens memahami nilai dan keaslian produk sekaligus memperkuat brand story kopi tani sebagai penghubung antara petani dan pecinta kopi. Tantangan kopi mingguan. Konten interaktif tujuannya untuk menghibur dan meningkatkan engagement. Untuk membuat komunitas tetap hidup dan seru, Kopi Tani mengadakan tantangan mingguan Instagram, misalnya latte art challenge,
peserta membuat latte art versi mereka. Kopi di tempat dengan hashtag kopi di tempat favorit. Posting foto sambil menikmati kopi tani di tempat favorit. Lalu mengadakan kuis cepat di story, menjawab trivia singkat seputar kopi, lalu mengasih hadiah. Pemenang setiap minggu akan mendapatkan voucher diskon atau produk gratis ataupun fitur di akun resmi Kopi Tani. Kegiatan ini membuat anggota komunitas terlibat aktif, merasa diapresiasi dan bangga menjadi bagian dari Kopi Tani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi ini dapat membantu mencapai tujuan bisnis sehingga meningkatkan customer retention, tingkat retensi pelanggan. Strategi pembangunan komunitas digital Kopi Tani di Instagram dapat langsung mendukung tujuan bisnis utama, yaitu meningkatkan customer retention dan engagement jangka panjang. Ada beberapa cara bagaimana strategi ini berpengaruh secara nyata terhadap loyalitas pelanggan dan pertumbuhan brand. 1. Membangun ikatan emosional antara pelanggan dan petani. Melalui konten seperti ngopi bareng petani dan cerita di balik secangkir kopi, pelanggan tidak hanya melihat kopi sebagai produk, tetapi juga memahami perjuangan nilai dan manusia di baliknya. Ketika pelanggan merasakan hubungan emosional dengan petani atau cerita di balik produk, mereka akan lebih menghargai nilai produk, lebih sulit beralih ke merek lain, dan merasa bangga menjadi bagian dari komunitas Kopi Tani. 2. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pelanggan. Aktivitas interaktif seperti tantangan kopi mingguan atau kuis di story membuat pelanggan merasa dilibatkan, bukan hanya dijadikan pembeli. Ketika mereka berpartisipasi, mereka akan aktif berkomentar, meng-tag teman, dan berbagi pengalaman. Menjadi brand advocate atau duta merek alami, serta membantu menyebarkan pesan positif Kopi Tani ke jaringan mereka. Hal ini secara tidak langsung memperluas jangkauan promosi organik tanpa biaya besar sambil mempertahankan pelanggan lama agar tetap aktif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kepemilikan dan komunitas. Ketika pelanggan ikut berdialog langsung dengan petani atau sesama pecinta kopi, mereka akan terasa menjadi bagian dari keluarga Kopi Tani. Mereka memiliki komunitas. Ini membuat mereka bertahan lebih lama. Karena mereka tidak hanya membeli kopi, tapi juga menikmati identitas, nilai, dan gaya hidup bersama komunitas tersebut. Kopi Tani menjadi lebih dari sekedar merek, tapi sebuah ruang yang memberi makna sosial dan kebersamaan. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas brand. Konten yang eduktif dan transparan menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk. Ketika pelanggan tahu bagaimana kopi ditanam dan diolah secara jujur, mereka lebih yakin bahwa Kopi Tani bukan sekedar bisnis, tapi brand yang beretika dan peduli petani. Kepercayaan ini membuat membeli ulang secara konsisten, memberikan ulasan positif dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Ini adalah bentuk retensi pelanggan yang paling kuat, yaitu loyalitas karena kepercayaan kepada pelanggan. Yang kelima, dampak langsung terhadap bisnis. Strategi komunitas digital ini memberikan banyak keuntungan bisnis yang nyata. Retensi pelanggan meningkat karena mereka merasa terhubung dan dihargai. Biaya promosi berkurang karena pelanggan lama ikut mempromosikan secara sukarela. Data dan feedback lebih kaya dari komentar, polling, dan interaksi komunitas yang bisa digunakan untuk pengembangan produk. Penjualan berkelanjutan. Pelanggan yang loyal lebih sering berlangganan ulang dan cenderung mencoba produk baru dari brand yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.